Oke teman-teman, ketemu lagi di Pitutur Mbah Kakung bersama saya Om Vio. Nah, kali ini Om Vio ada di tempat pengrajin kayu di daerah Gedongan ya, Kecamatan Borobudur ya. Gedongan berarti dari Candi Borobudur ke arah timur. Nah, tepatnya di Desa Gedongan, Wanurejo, Borobudur. Di tempatnya Bapak Cipto Rackmaker. Oke, perkenalkan dulu Pak Cipto, monggo ke teman-teman. Nama saya Cipto, sering dipanggil Cipto Rackmaker. Keseharian saya adalah pengolahan limbah dari kayu-kayu bekas pabrikan. Ya, saya olah untuk limbah-limbahnya jadi untuk kerajinan biar berguna untuk kehidupan masyarakat sekitarnya. Oke, terima kasih Mas Cipto. Saya tertarik dengan Mas Cipto ini sebagai pengusaha atau pengrajin bahan-bahan limbah dari limbah bekas kayu olahan dibuat menjadi sebuah karya. Maka dari itu di sini Om Vio akan mengulas atau menggali, bertanya lebih jauh, lebih dalam kepada Mas Cipto tentang hasil karya atau produk dari Mas Cipto ini. Oke, Mas Cipto, mulai awal mula membuat atau membangun usaha ini kapan? Nah, sejak dulu tahun berapa sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, udah lama berarti. Saya itu kan kerja di pabrik. Nah, kerja di pabrik melihat limbah. Nah, setelah limbah saya berpikir, kenapa limbah cuma dibakar? Nah, terus saya berpikir untuk memanfaatkan. Terus saya coba-coba untuk bikin sendiri untuk di rumah, ternyata untuk tetangga tertarik. Terus tetangga terus menerus, lama kelamaan meningkat keluar desa. Terus sekarang ke Facebook juga online online juga, tapi untuk kebanyakan dari super langsung. Langsung ya. Rumah tangga. Betul, rumah tangga. Terus apa yang menginspirasi Mas Cipto kok punya keinginan untuk membuat kerajinan seperti itu? Apakah memang Mas Cipto itu punya dasar keterampilan di bidang kerajinan membuat seperti itu? Sebenarnya kalau dulu itu belum, belum. Tapi karena ada bahan, terus terpikirkan dalam pikiran, wah ini kalau saya buat gini, saya coba-coba, ternyata ya sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar. Artinya bahwa Mas Cipto bukan basicnya atau dasarnya bukan pembuat kerajinan seperti itu? Bukan. Jadi saya cuma lihat ini bahan-bahan limbah, jadi berpikir. Berarti muncullah ide kreatif dari Mas Cipto. Oke, Mas Cipto, sampai sejauh ini Mas Cipto menciptakan atau membuat apa saja dari model kerajinan yang Mas Cipto ciptakan? Ya, ini untuk model saya pertama itu untuk tempat sandal, sepatu. Rak, tempat sandal, sepatu, tempat helm, tempat televisi. Untuk sekarang ini kebanyakan pada ini untuk tempat LKS sekolah-sekolah. Berarti di samping dikonsumsi untuk rumah tangga, ada yang masuk ke kayak sekolahan atau apa itu, karena mungkin memang produk Mas Cipto ini juga mendukung. Begitu nggih Mas? Betul. Punya keinginan untuk membuat produk-produk semacam yang lain atau kreasi-kreasi yang lain nggak? Sebenarnya kepingin. Jadi saya produk-produk yang lain, saya ini buat rak
tempel yang di dinding. Itu sudah saya pernah lakukan. Terus merambah ke pipa rokok. Pipa rokok saya juga memanfaatkan limbah juga. Jadi semuanya limbah semua. Oke. Bahan bakunya itu kan bahan limbah, ya betul. Spesifik dari bahan limbah itu seperti apa, Mas? Nah, untuk bahan limbah yang saya buat itu kan sudah ada kayak gini untuk limbah pabrik. Ini juga limbah. Oh, berarti itu bekas dari pabrik gitu. Betul. Nah, jadi ini kan sudah ovenan, jadi tahan untuk rayap. Paling kalau lama itu cuma warna yang berubah jadi coklat. Siap. Terus untuk bahan bakunya sendiri mudah diakses atau dari mana, Masnya? Kalau untuk bahan itu mudah. Soalnya banyak ini limbah-limbah yang nggak dipakai, kadang dimasukkan hubungan sama pihak limbah gitu. Nah, sudah. Ini kan banyak yang dimasukkan oven. Nah, itu kan sudah sekarang banyak toh. Apalagi musim kemarau, nggak masuk oven. Artinya tidak kesulitan untuk bahan bakunya Kalau untuk kesulitan cuma pas hujan aja. Nah, soalnya kalau hujan itu kebanyakan masuk oven. Untuk produknya tadi termasuk ada rak, ada dinding, terus ada pipa. Menarik. Itu pipa itu lebih masuk ke kerajinan mungkin. Cendera mata mungkin bisa gitu. Nah, terus kalau yang produk-produk seperti itu, apakah pasarnya sendiri atau gimana untuk masarin? Untuk pipa kebanyakan dari online. Jadi kan dipasarin ke online sendiri gitu. Iya, betul. Begitu ya. Untuk selama ini gimana respon dari konsumen atas produknya sampean? Untuk sementara ini untuk komplain kayaknya enggak ada. Alhamdulillah. Walaupun cuma saya lagi istilahnya berkembang. Alhamdulillah enggak ada komplain. Malah ini untuk permintaan semakin banyak. Untuk pembuatan sendiri dilakukan sendiri atau ada teman atau ada yang bantu atau punya rewang karyawan bahasanya itu? Kalau untuk tenaga saya buat sendiri. Masih sendiri. Buat sendiri karena saya untuk kepuasan aja. Artinya bahwa di sini bukan hanya melulu tentang hasil dari sebuah produk Artinya bahwa di sini juga menjual nilai seni juga. Nah, betul. Mungkin seperti itu. Oke. Untuk pemasaran dari produk sampean sendiri sudah sejauh mana, Mas? Seluas mana? Kalau untuk saat ini itu sampai luar daerah itu sampai Secang, sampai Jogja ya. Artinya kalau yang bahan-bahan besar, barang-barang besar seperti itu packing atau diantar langsung atau gimana? Kalau untuk yang masih dapat terjangkau, saya pakai kendaraan R3. Siap gitu. Ya, R3 kayak yang di sebelah belakang ini. Yang tulisannya Rackmaker ini sampai keliling-keliling. Kalau masih deket-deket Ya, Tapi kalau yang sudah di luar daerah mungkin packing ya lewat kargo. Oke, Mas Cipto. Dari usaha Mas Cipto ini tentunya menjadi sebuah usaha yang menginspirasi banyak orang, apalagi di masa-masa pasca pandemi atau setelah pandemi ini banyak orang berusaha untuk membuat karya, membuat produk untuk bisa menjual produk mereka. Apakah sudah ada dari pihak-pihak terkait atau dinas-dinas yang coba untuk membantu atau mengajak kerjasama gitu? Kalau untuk dari dinas, ya sering kesini, ya cuma foto, lihat produk, kadang juga ada beli untuk display di ini Tapi untuk kayak pertunjukan atau untuk pameran UMKM gitu pernah Pernah, ya, buat display untuk barang-barang. Itu Jogja, Secang.
Magelang itu sering kalau pas ada acara untuk pakai Kemencraft ya pakai rak kayak gini. Karena soalnya bahannya juga ringan untuk dibawa dan untuk harga relatif terjangkau. Oke. Selama menjalani usaha pembuatan kerajinan ini, apa kendalanya, Mas Cipto? Untuk kendala sebenarnya cuma ini alat-alat aja. Karena alat saya itu beli sendiri. Betul. Dari pertama itu manual. Terus kedua saya pakai mesin itu rangkaian semua, pakai buat sendiri buat ya bekas sanyo. Dibuat sendiri, dirangkai. Nah, artinya bahwa untuk permodalan, permodalan, apakah Mas Cipto punya harapan kepada dinas-dinas atau instansi-instansi yang terkait? Iya, kalau untuk permodalan itu pasti ada. Harapannya mungkin dari dinas bisa membantu gitu, nggih? Iya, betul. Untuk peralatan mesin-mesin itu memang mesin ini sangat mendukung sekali. Untuk harapan usahanya ke depan, apakah hanya ingin seperti ini saja atau ingin dikembangkan lebih, mengembang? Kalau saya sih usahanya pengennya berkembang. Berkembang sampai ke pelosok-pelosok kota. Pernah punya keinginan untuk merekrut karyawan atau menampung karyawan banyak gitu? Sebenarnya kadang terbisik kayak gitu. Tapi ya karena mesinnya juga artinya tanggung jawab dari dinas mungkin atau instansi mungkin di sini bisa membaca peluang, teman-teman atau dinas-dinas yang terkait. Apabila ingin di sini ada usaha kerajinan yang mungkin bisa di backup, bisa dibantu untuk pemodalan serta promosi dan yang lain-lain, mungkin kita sangat terbuka. Betul, Mas. Setelah tadi saya tanya tentang kendala, untuk proses produksinya sendiri, untuk satu produk itu biasanya berapa lama untuk pembuatan waktunya? Kalau untuk proses pembuatan satu rak itu tergantung tingkatannya juga. Iya, kalau tingkatan cuma 2 tingkat itu paling 6 jam selesai. 6 jam. Satu unit rak itu 6 jam. 6 jam. Itu dengan hitung-hitungan alat serba manual. Betul sekali. Apalagi nanti kalau alat sudah modern mungkin berkurang lagi untuk waktunya. Bisa meningkatkan produktivitasnya otomatis kalau alatnya mendukung begitu nih, Mas. Betul. Oke. Sampai sejauh ini Mas Cipto hanya membuatkan pesanan atau sudah stok untuk produk? Kalau untuk produk ini sebenarnya saya mau nyetok tapi tidak bisa, soalnya jadi langsung kirim terus. Begitu artinya bahwa sampai sejauh ini pemasaran sudah cukup lumayan bagus nih. Betul. Jadi untuk minggu ke depan sudah ada order, minggu depan sudah ada order gitu. Begitu. Oke, Mas Cipto. Untuk konsumen sendiri khusus hanya untuk pemakai langsung atau ada distributor yang menjual lagi ke pasar lain gitu, Mas, dari sini? Dari sini? Oh, dari sini itu untuk konsumen langsung juga ada. Grosir juga ada. Begitu. Berarti untuk harga bervariasi ya, artinya bahwa mungkin akan bagi distributor yang mengambil banyak atau berorder banyak mungkin dengan harga yang mungkin sedikit lebih murah gitu. Oke. Untuk pemesanan sendiri bisa disampaikan ke teman-teman mungkin jika ada yang mau pesan kerajinan dari Mas Cipto. Oke, untuk yang mau pesan pembuatan rak dari Cipto Rainmaker silakan lewat Facebook bisa, lewat snack video bisa, TikTok bisa, dan IG juga bisa. Nanti semua tercantum nomor HP saya. Nanti langsung hubungi, langsung ketemu saya. Insya Allah langsung respon 24 jam saya melayani. Siap. Untuk nama akun sosial medianya bisa disampaikan, Mas Cipto? Oh ya, untuk akun medianya rak umum.
rak umum. Rak umum. Dulu rak maker, sekarang ganti rak umum. Untuk Facebook ya? Iya, betul. Untuk IG-nya sama? Sama juga. Oke, TikTok juga nggih. TikTok, kalau TikToknya masih rak maker, untuk share video juga masih rak maker. Oke, siap. Oke, Mas Cipto, di sini saya tadi lihat beberapa produk. Bisa disampaikan. Ini produk seperti apa, Mas? Gunanya untuk apa? Kalau ini limbah dari potong-potongan pembuatan rak. Ini kan sayang kalau dibuang. Nah, ini saya manfaatkan buat tempat korek. Teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah tempat korek api bagi yang suka mengkoleksi korek ya, nanti bisa lebih cantik koreknya. Terus ada juga seperti ini pipa ya, bisa di materialnya seperti apa? Ini pipa dari gedebok pisang. Oh gitu teman-teman, dari gedebok pisang teman-teman. Gedebok pisang. Jadi bawahnya pisang itu kan bonggol pisang. Ya, bonggol pisang. Nah, itu bonggol pisang itu kan sekarang banyak yang dibuang. Nah, kita minta, kita buat. Nanti prosesnya 1 minggu udah jadi. Teman-teman bisa kita lihat ya, yang bonggol pisang yang teksturnya seperti itu, empuk, dan mungkin orang tidak terpikirkan ya, bisa menjadi sebuah hasil karya yang luar biasa ya teman-teman. Ini bisa buat pipa bagi yang pencinta rokok teman-teman. Ini juga bisa Anda teman-teman dapatkan di tempatnya Mas Cipto, mungkin dengan harga yang sangat murah. Terus kalau ini pipa umum dari bahan apa? Kalau ini bahan dari kayu setigi. Kayu apa? Setigi. Setigi. Ya, kayu setigi ya, itu limbah-limbah dari mebel-mebel itu daripada dibakar, saya buat pipa, manfaatkan. Oke, Mas Cipto, tadi saya udah tanya banyak hal tentang produk-produk jenengan. Nah, sekarang saya mau tanya tentang harapan kedepannya. Kalau harapan untuk kedepannya, saya untuk ke depan mudah-mudahan untuk usaha saya ini semakin berkembang, lebih jauh lagi untuk pemasaran, dan untuk mesin-mesin mudah-mudahan saya juga tambah komplit lagi. Ya, oke, demikian tadi Mas Cipto, terima kasih kita sudah diperkenankan untuk melihat-lihat produk-produk jenengan, terus proses-proses dari pembuatan produk jenengan. Kami dari Pintu Terbuka merasa senang dan berterima kasih banyak atas waktunya Mas Cipto. Dari saya, Pintu Terbuka mewakili, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri liputan di tempatnya Mas Cipto ini. Kita akan ketemu lagi di liputan-liputan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.